Selamat pagi semuanya, kita kembali lagi ke pelajaran geografi, masih materi yang sebelumnya yaitu pengetahuan dasar geografi, namun kali ini dengan submateri yang berbeda yaitu membahas pendekatan geografi. Masih bersama saya, Ibu Sri Gustina Elizabeth Purba atau biasa dikenal atau dipanggil Ibu Sa. Semangat ya, kita mulai. Apa sih sebenarnya pendekatan geografi? Nah, pendekatan geografi merupakan sebuah langkah dan metode khusus untuk melakukan analisa dan memahami bermacam-macam gejala serta fenomena geosfer. Geosfer ini maksudnya adalah lapisan yang mencakup keseluruhan komponen baik fisik maupun non-fisik yang ada di permukaan bumi. Nah, yang menjadi utamanya adalah interaksi antara makhluk hidup terhadap lingkungannya. Pendekatan geografi ini terbagi atas 3, keruangan, lingkungan, atau ekologi, dan wilayah. Namun, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 2 pendekatan, yaitu pendekatan keruangan dan pendekatan lingkungan atau ekologi. Pendekatan keruangan itu apa sih? Nah, pendekatan ruangan ini merupakan metode khas dalam ilmu geografi. Kenapa? Karena studi tentang kegeragaman ruang muka bumi dengan mempelajari masing-masing aspek geografi secara spasial atau keruangannya. Pendekatan keruangan ini merupakan suatu cara pandang yang menekankan keberadaan ruang sebagai penekanan. Maksudnya keberadaan ruang dalam perspektif geografi atau dalam pandangan geografi itu dipandang dari segi struktur, pola, dan proses. Dalam pendekatan keruangan, peneliti akan mengkaji kesamaan atau perbedaan suatu fenomena geosfer lewat aspek keruangan. Nah, aspek keruangan itu terbagi atas 3, faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial budaya. Nah, inilah yang akan dilihat, akan dikaji. Pendekatan keruangan ini juga tidak bisa lepas atau selalu berkaitan dengan namanya prinsip geografi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, prinsip geografi itu ada distribusi atau persebaran, interrelasi, dan interaksinya atau deskripsi ya. Kita lanjut. Tujuannya, hasil dari pendekatan keruangan ini bisa kita jadikan sebagai dasar untuk perencanaan atau merencanakan penggunaan lahan tertentu. Kita ambil contohnya supaya lebih paham. Ini dia tanah. Sekarang lagi booming ya investasi tanah, karena apa? Harga tanah itu semakin hari semakin naik, nggak pernah turun. Jadi kalau kalian punya duit, nabung, biar bisa beli tanah kita. Oke? Nah, harga tanah dengan kondisi tanahnya subur, kemudian lokasi tanah tersebut strategis, itu pasti lebih mahal ya. Karena apa? Penggunaan lahannya tadi bisa dijadikan pertanian karena tanahnya subur, ya kan? Cocok untuk menanam tumbuh-tumbuhan atau peternakan juga bagus. Kemudian lokasi yang strategis itu bisa digunakan sebagai lahan pemukiman, kemudian bisa dijadikan sebagai pusat perekonomian mungkin atau perbelanjaan ya kan. Ketimbang harga tanahnya yang dengan kondisi tanahnya subur tapi lokasinya kurang strategis, berarti pusat perbelanjaan atau ekonomi tidak akan efisien digunakan ketika lokasinya strategis, atau ketika kondisi tanah tidak subur, maka tidak efisien, tidak efektif digunakan sebagai lahan pertanian atau perkebunan oleh masyarakat. Makanya dapat dikatakan sebagai pendekatan keruangan ini dasar untuk perencanaan penggunaan lahan tertentu. Nah, pendekatan keruangan ini terbagi atas 2. Pertama, pendekatan topik, dan kedua, pendekatan aktivitas manusia. Untuk mempelajari suatu masalah dalam geografi, kita dapat mengadakan pendekatan dari topik tertentu yang akan menjadi perhatian utama. Nah, pada pendekatan topik ini, kita juga nggak boleh melepaskan hubungan dengan ruang
yang menjadi wadah gejala atau topik yang kita dekati. Ruang ini kan merupakan tempat berpijaknya manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga tempatnya lingkungan. Jadi sesuatu yang kita akan bahas nanti, yang akan menjadi topik tertentu, itu nggak akan bisa lepas dari namanya ruang. Kemudian juga kita nggak bisa mengabaikan keberadaan manusia dengan fisiknya, karena itu semua terjadi di ruang dan itu merupakan perhatian utama atau yang akan menjadi faktor-faktor timbulnya masalah atau timbulnya gejala geografi. Nah, apa yang akan kita dapatkan dari pendekatan topik ini? Yaitu sebab-sebabnya, kemudian penyebabnya, penyebarannya, kemudian interrelasinya dengan gejala yang lain, dan dengan masalah secara keseluruhan. Masih ingat kan interrelasi itu apa? Interrelasi itu merupakan hubungan antara manusia dengan alamnya. Kita ambil contoh. Contohnya adalah kelaparan. Maka ketika topiknya kelaparan, maka yang akan menjadi sorotan utama, maka Ibu Ralat ya, kelaparan ini akan menjadi sorotan utama kita. Jadi setelah pendekatan topik ini, jika kita mengambil topik utamanya adalah kelaparan, maka yang akan kita dapat adalah sebab-sebab terjadinya kelaparan. Oh, ternyata kelaparan yang terjadi di daerah A itu karena hasil alamnya tidak mencukupi, atau cuaca atau iklimnya. Kalau musim kering kan musim panas ya, itu kan tumbuh-tumbuhan itu bisa sulit untuk panen. Nah, mungkin seperti itu, atau terjadi kekeringan atau bagaimanalah. Kemudian penyebarannya, kelaparan ini di daerah A sudah menyebar kemana saja, apakah menyebar ke daerah selain A, atau kemudian penyebarannya apakah hanya terjadi pada anak-anak, apakah terjadi pada orang tua juga, bagaimana. Kemudian kenapa bisa terjadi kelaparan, bagaimana hubungan mereka dengan alam, bagaimana dengan tumbuhan yang ada di situ, bagaimana dengan kondisi alam yang ada di situ, dan lain sebagainya. Kemudian kita bahas pendekatan aktivitas manusia. Ini kita lihat dari prinsip geografi. Nah, kalau kita lihat dari penyebaran, itu akan membedakan jenis aktivitas tadi. Nah, kita ambil misalnya contohnya aktivitas manusia yaitu bekerja ya, semua manusia bekerja. Baik yang anak sekolah pun sebenarnya bekerja juga, yaitu bekerja untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Kita ambil contohnya di kampung Ibu di Kalang, jenis aktivitasnya yang berhubungan dengan mata pencarian penduduk itu mayoritasnya petani. Kemudian bagaimana hubungannya dengan alam? Nah, karena kesuburan tanah tadi, kemudian hidrografi, kemudian karena cuaca, pengaruh suhu, kemudian pengaruh keadaan tinggi permukaan, maka daerah Sidikalang itu cocok dengan daerah perkebunan kopi. Maka sebagian besar masyarakat itu menanam kopi atau bermata pencarian sebagai petani kopi. Kemudian, dari hasil penyebaran interrelasinya, kita dapat mendeskripsikan aktivitas penduduk tadi. Misalnya kita gambarkan dengan kata-kata atau menggunakan peta persebaran petani kopi yang ada di Sidikalang, begitu dia. Nah, ini dia pendekatan ekologi atau kelingkungan. Pada pendekatan ekologi ini, itu sifatnya atau berprinsip kepada ilmu biologi yang mana interrelasinya atau hubungan atau kaitan yang menonjol antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ini dia. Untuk mengkaji fenomena geosfer dengan memperhatikan interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Organisme ini apa aja, Ibu? Organisme ini berarti hal-hal yang hidup. Hal-hal yang hidup itu apa? Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian lingkungannya itu berarti benda-benda yang mati. Itu seperti air, tanah. Nah, itu dia. Nah, pendekatan ekologi ini yang paling ditekankan adalah
hubungan antara manusia sebagai makhluk hidup dengan lingkungan alam. Makanya sering disebut sebagai ekologi manusia atau human ecology. Karena tadi kajiannya atau pokok kajiannya ekologi manusia ini adalah hubungan antara manusia sebagai makhluk hidup dengan lingkungan alam, maka ekologi manusia ini sering disebut dengan objek kajian geografi. Kemudian dalam pendekatan ekologi ini yang paling ditekankan lagi adalah interaksi antara manusia, ini dia manusianya, kemudian dengan lingkungan alam. Apa yang bisa kita pelajari dari pendekatan ekologi? Pendekatan ekologi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan kita harus mendalami atau mempedomani pendekatan ekologi ini karena kita dan lingkungan itu saling berhubungan kuat, saling berkaitan ya. Kenapa? Kalau kamu merawat lingkunganmu, maka lingkunganmu juga akan menjagamu dan atau merawatmu. Lihat ini, kalau kita nggak membuang sampah sembarangan, tidak akan terjadi banjir, ya kan? Kalau misalnya kita melakukan hal yang sebaliknya, tidak merawat lingkungan tadi, maka apa yang akan terjadi? Nah, ini dia terjadi longsor. Kenapa bisa terjadi longsor? Itu karena itu tidak murni ya, longsor itu tidak murni dari hasil gejala alam, tapi bisa juga disebabkan oleh aktivitas manusia, ulah manusia yang tidak baik, seperti menebang pohon secara sembarangan, kemudian membuang sampah sembarangan. Nah, itu bisa menyebabkan longsor, karena ketika menebang pohon secara sembarangan, kemudian pohonnya tidak ada lagi, maka tidak akan ada lagi sebagai penopang ketika terjadi hujan yang sangat kuat, hujan yang sangat deras, maka akan terjadi longsor. Kemudian apalagi membuang sampah sembarangan. Nah, itu sebenarnya hal yang sepele ya, tapi ketika satu orang tadi membuang sampah sembarangan, tapi bagaimana kalau misalnya ada 20 orang, maka sudah 20 sampah. Bagaimana jika 50 sampah? Itu kalau misalnya sampai dipegang satu orang, yang dibuang satu orang itu hanya satu sampah. Bagaimana jika sampahnya itu sangat banyak? Nah, hasilnya apa? Maka bisa mengakibatkan banjir. Kita lihat ya di kota-kota besar, bahkan di Medan juga udah sering terjadi banjir. Nah, itu dia. Makanya dengan kita mempelajari pendekatan ekologi ini, Ibu harap kita bisa menjaga lingkungan kita. Mulai dari hal-hal yang kecil seperti membuang sampah sembarangan, Ibu harap ya, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian apalagi? Kemudian mengurangi pemakaian plastik, kemudian apalagi ya, banyaklah lagi ya, banyak hal-hal lain lagi yang bisa kita lakukan, hal-hal yang kecil yang itu sebenarnya dampaknya sangat besar kepada lingkungan kita, alam kita. Oh, satu lagi ya, ini asap. Nah, ketika kamu merokok, walaupun asapnya sedikit ya, mungkin kamu berpikir, Allah, nggak mungkin lah sampai ke sana ya kan. Tapi ternyata asap itu bisa mencemari udara kita, maka udara kita itu tidak bagus. Kalau nggak salah ya, itu di Cina sampai-sampai eh, ada apa namanya itu ada yang menjual udara sehat, ya, udara yang bersih. Itu karena apa? Ya, sudah terjadi pencemaran udara, kemudian limbah dan segala macam ya, karena industri dan sebagaimananya. Oke, sampai situ dulu materi kita. Kamsahamnida, terima kasih. Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini, yaitu dua pendekatan keuangan dan pendekatan ekologi, bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, dan bisa kalian ambil hikmahnya supaya kita lebih dekat dengan lingkungan kita. Dekat artinya kita menjaga, memelihara lingkungan kita. Sekian, jika ada pertanyaan silakan kita kembali ke aplikasi Edmodo, silakan bertanya, kita akan berdiskusi. Semangat!